Selamat pagi semuanya, selamat datang di kegiatan Kaizen Room kolaborasi bersama Mujang Jajaka Kabupaten Sukabumi. Nah, di sini kita akan membahas mengenai perempuan dan karir apakah bisa berdaya dan berdampak. Nah, bagi kalian yang masih bingung untuk memprioritaskan antara kehidupan pribadi dan kehidupan karir, langsung saja simak kegiatan webinar free ini yang bersama Teh Ismita. Apakah Teh Ismita sudah ada di sini? Halo, halo Teh Lalita. Halo, Teh Ismita, apa kabar? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah baik Kakak. ya. Oke, Teh Ismita di sini kita akan membahas mengenai perempuan ya, keperempuanan ya. Yang Ya, kebetulan Teh Ismita juga sebagai perempuan karir dan juga ibu rumah tangga ya. ya, betul sekali. Baru menjadi ibu ya. Oke, nah ini cocok sekali nih ya buat kita semua agar tahu bagaimana sih cara Teh Ismita menghadapi antara perempuan dan karir ini. Boleh Teh? Baik, Langsung terima saja. kasih Teh Lalita. Ini aku izin untuk share screen terlebih dahulu. Tapi sebelumnya Oke. aku mau sapa-sapa dulu dong teman-teman yang sudah bergabung di kegiatan kita di pagi hari ini. Selamat pagi. Atau yang sudah bergabung boleh sambil di kolom chat. Mungkin di sini ada yang sambil memasak, ada yang sambil ngomong anak. Saya juga anak saya di depan saya lagi sambil ngeliatin, Mama aku minta susu. Tapi bentar dulu ya nak ya. Sabar. Di sini mungkin teman-teman Bapak ya, nggak ada bapak-bapak ya di sini ibu, para ibu yang bergabung silahkan untuk bisa aktif di kolom chat. Nanti kita akan banyak diskusi tentang bagaimana sih kita memaintain karir kita. Apakah kita sebagai ibu rumah tangga bisa dikatakan sebagai perempuan atau wanita karir gitu ya dan lain sebagainya. Tapi di sini saya mau tahu dulu dong teman-teman yang bergabung ini ada dari kota mana aja? Apakah dari Sukabumi gitu seperti Teh Lalita ini Mojang Sukabumi gitu atau mungkin ada yang di Jabodetabek dan lain sebagainya gitu ya. Bagaimana kondisi cuaca di sana? Apakah di lokasinya apakah terang benderang, hujan, halilintar gitu ya atau udah 2 bulan Haji Torik bisa jadi. Atau mungkin ibu-ibu lagi pada ini atau mungkin di sini ada yang belum menikah juga kali ya Teh Lalita yang bergabung karena memang untuk menjadi menjalani karir biasanya saat ini apalagi di era yang informasi sudah begitu masif, uh, para perempuan juga udah banyak banget opsi untuk memilih bagaimana hidupnya di kemudian hari. Jadi ada banyak kebimbangan juga malah ya Teh Lalita bahwa apakah saya mau menikah, apakah saya kalau setelah menikah karir saya akan bagus gitu. Bagaimana saya kalau saya hamil, melahirkan, karir saya bagaimana? Mungkin ada banyak seperti itu. Sekolah saya bagaimana dan lain sebagainya gitu ya. Nah, di sini sambil jalan aja karena waktu kita juga nggak banyak, kita hanya sekitar 1 jam diskusi tentang bagaimana sih perempuan dan karir, khususnya perempuan bicara ini. Saya izin untuk langsung share screen, gitu ya. Nah, ini Oke. teman-teman, sebelumnya juga saya mau jelasin juga ke teman-teman ya bahwa Kaizen Room bersama Mojang Sukabumi ya, Teh Lalita, memang kita berinisiasi mengadakan gitu, bagaimana sih perempuan bisa punya wadah tempat untuk bisa berdiskusi karena selama ini ternyata kasusnya ada banyak sekali teman-teman kita di luar sana perempuan para ibu yang kena mom shaming, yang kena setelah melahirkan mengalami mom shaming, kemudian pas melahirkan juga udah kena baby blues, belum lepas baby blues kena mom shaming gitu ya, belum lepas mom shaming digalaukan dengan karir di kemudian hari, belum itu juga belum habis di situ masih stres lagi kayak bagaimana saya merawat anak saya dan lain sebagainya sampai muncullah gitu ya eh, stigma-stigma juga yang paling banyak di masyarakat yang mengatakan bahwa perempuan itu harusnya di rumah, mengurus rumah gitu. Ada banyak stigma seperti itu sampai salah kaprah terkait kodrat perempuan. Jadi biasanya nih kalau misalkan kita dengar di luar sana masih banyak yang belum paham kodrat perempuan itu seperti apa gitu. Nah, yang biasanya beredar bahwa kodrat kita itu adalah mengurus anak, mengurus suami gitu ya. Padahal kodrat perempuan itu hanya 3 ya, Ibu. Teman-teman di sini kakak-kakak, aku izin ya panggil teman-teman. Kodrat kita sebagai perempuan itu 3, yaitu melahirkan, menyusui, dan haid.
menstruasi gitu ya. Jadi kodrat kita 3. Selebihnya itu kita sama gitu ya. Cuman mungkin ada beberapa hal yang bisa kita kondisikan sebagai perempuan. Makanya di sini nih kalau teman-teman lihat di layar monitornya, saya nggak pakai judul gitu. Saya malah kasih pilihan bertahan, berubah, berkarir, bisnis di rumah atau seperti apa gitu ya. Tapi izinkan saya perkenalan diri terlebih dahulu ya, karena tak kenal maka tak sayang. Saya Ismita Putri. Di sini mungkin ada yang sudah kenal saya juga, mungkin di sini ada peserta saya juga, atau ada yang belum kenal. Salam kenal semua teman-teman. Saya aktivitas sehari-hari sebagai Direktur PT Cipta Manusia Indonesia dan baru sekitar setahun ya, kurang lebih setahun menjadi ibu baru. Anak saya baru 9 bulan sih hari ini. Dan sebelum anak saya lahir, saya menelurkan satu karya namanya Kaizen Montessori. Ini saya khususkan untuk dedikasikan kepada para ibu atau para calon ibu yang sedang kebimbangan memiliki keresahan terkait pola asuh anak. Gitu. Karena ada banyak sekali nih cara pola asuh yang dimana kita diasuh oleh generasi di atas kita, kemudian kita harus mengasuh, kita setelah punya anak, kita harus mengasuh anak kita menggunakan pola asuh yang terbarukan, sedangkan kita aja nggak belajar. Nah, makanya saya menginisiasi untuk membuat Kaizen Montessori untuk mengajak para ibu-ibu yang ada dimanapun berada, jika kesulitan untuk mencari tahu pola asuh yang baik untuk anaknya, boleh banget untuk mengikuti Kaizen Montessori gitu. Karena ini saya buat memang khusus untuk, karena gini, ada banyak banget berita hoax di luaran sana yang beredar, apalagi ibu-ibu pasti udah pada pakai sosial media. Dan untuk mendapatkan informasi, pasti nyarinya kalau nggak di Google, di Instagram, di TikTok, dan lain sebagainya gitu. Tetapi ada banyak ternyata pola asuh yang dikontenkan dan itu tidak sesuai dengan kajian atau penelitian yang direkomendasikan oleh entah dokter anak atau apa sih, dokter anak atau psikologis anak. Nah, makanya saya membuat Kaizen Montessori ini untuk menjadi salah satu dasar buat ibu-ibu bahwa oh ini sudah diteliti nih karena sudah ada diterbitin di Kaizen Montessori seperti itu gitu ya. Karena sekarang Teh Lalita jujur ya, ada banyak banget nih, kemarin saya habis dicurhatin juga oleh ibu-ibu gitu karena bingung, ada banyak banget di eh, seliweran di sosial medianya tentang bagaimana anak-anak dikasih dites fingerprint sejak kecil, sejak bayi mereka diminta untuk di fingerprint biar katanya memudahkan para orang tua untuk tahu anaknya ke depannya mau jadi seperti apa gitu. Nah, padahal hal itu tidak direkomendasikan ya oleh dokter anak maupun psikolog anak untuk identifikasi minat bakat anak melalui sidik jari sebelum berusia 14 tahun gitu. Pokoknya segala sesuatu yang berkaitan dengan sidik jari saat anak belum cukup umur itu tidak direkomendasikan. Alasannya karena anak-anak sebelum mereka sampai di umur 14 tahun, mereka tuh masih otaknya tuh masih lagi berkembang-berkembangnya. Jadi memang kita harus memberikan banyak atau kekayaan pengalaman kepada mereka gitu ya, agar mereka bisa mencari tahu apa sih minat bakatnya. Jadi jangan langsung diterapkan atau ditetapkan apa. Nanti akan berpengaruh atau berdampak di kemudian hari dengan psikologis anak tersebut. Jadi hati-hati ya ibu-ibu. Jadi ini saya bantu nih buat ibu-ibu yang banyak banget mendapatkan informasi yang salah ya di sosial media terkait bagaimana pola asuh anak, kemudian bagaimana nge-treat anak dan lain sebagainya. Nanti itu mungkin pembahasan lainnya lagi. Nah, kali ini kita mau bahas tentang karir. Nah, tadi saya ya, founder Kaizen Montessori, saya juga sebelumnya aktif sebagai business advisor pun sebagai business spesialis development dari program Google Indonesia ada namanya Woman Will. Ini memang gerakan khusus untuk perempuan bagaimana mengajak para UMKM untuk bisa mendigitalisasi usaha mereka. Jadi dulu nih Teh Lalita pas saya masih baru join di Google Indonesia itu kan Google punya produk yang namanya Google Maps. Nah, itu biasanya ibu-ibu taunya itu Google Maps. Nah, sebenarnya indukan dari Google Maps itu namanya Google Profile Business. Jadi kalau misalkan Teh Lalita nyari nama kampusnya, diketikin di Google, dicari tahu, muncul alamat, nomor telepon, Maps, ya kan? Kemudian ada ulasan, ada foto, review, dan lain sebagainya. Itu namanya Google Profile Business. Ini juga edukasi buat ibu-ibu. Itu bukan Google Maps namanya. Kalau yang ibu-ibu cari di Google langsung terus muncul nomor telepon, alamat, dan lain sebagainya. Itu namanya Google Profile Business. Nah, sebelumnya saya handle Google Profile Business. Ini bertujuan untuk memudahkan para UMKM saat usahanya dicari oleh kita. Jadi kan kalau ada orang yang tanya kayak, itu lokasinya di mana ya? Sekarang kan gampang ya Teh Lalita ya. Kita bisa cari aja di Google namanya nanti muncul. Nah, sebelum
kita bisa ngomong seperti itu, kita flashback 7 tahun sebelumnya 2017 saat saya pertama kali handle Google Profile Business, itu innalillahi saya meminta ibu-ibu untuk mau mendaftarkan bisnisnya, yaitu saya disangka kapitalis, saya disangka Israel lah, saya disangka produk apalah gitu kan. Padahal tujuannya sebenarnya untuk membantu mendigitalisasi. Jadi saat itu tuh alasan para UMKM tidak mau move dari offline ke online, alasannya karena uh, udah lama nih bisnisnya, tapi nggak online juga, cuman offline, tapi mereka sudah bisa menguliahkan anaknya atau menyelesaikan pendidikan anaknya. Jadi tidak ada urgensi yang penting katanya untuk pindah ke online gitu. Terus saya waktu itu bilang gini, Teh Lalita, iya Bu, tapi kan kita nggak pernah tahu kapan kita diminta untuk standby di rumah. Itu tuh 3 tahun sebelum pandemi, saya bilang kayak gitu. Ayo Bu, nggak apa-apa, biar ini lebih banyak lagi pelanggan yang bisa datang. Jadi bukan cuma satu RT, satu kecamatan yang bisa lihat, tapi dari luar daerah, kalau nyari seumpama rujak, itu bisa langsung dapetin alamat ibu gitu. Jadi cuman ngetikin rujak terdekat itu bisa langsung ada. Saya orang Makassar seumpama contoh gitu ya. Atau saya orang Ambon, saya datang ke tempat ibu di Depok gitu. Saya nggak tahu di mana mau makan rujak, saya sisa ketikin di Google rujak terdekat gitu. Nah, itu kalau ibu nggak ada di Google kan saya nggak bisa datang ke tempat ibu. Tapi kalau ibu sudah terdaftar itu memudahkan saya untuk bertemu dengan ibu. Keuntungan juga buat ibu. Tapi untuk ngasih tahu itu aja ya Teh. Itu tuh sesusah itu ke waktu itu ke para UMKM. Nah, sampai saya bilang kayak gitu emang omongan itu adalah doa ya. 2020 itu pandemi baru lah ibu-ibu tuh langsung kayak Teh Ismita di mana? Where are you Teh Ismita? Saya bantuin saya biar usaha saya bisa bisa mudah ditemukan oleh di pencarian dan lain sebagainya gitu ya. Tapi itu udah berlalu, udah 7 tahun lalu. Sekarang kita lihat ya teman-teman kita udah banyak banget ibu-ibu, apalagi gitu ya kalau misalkan tidak bisa berkarir di luar di dunia kerja, kita bisa menciptakan lapangan pekerjaan kita sendiri di rumah gitu. Nah ini juga bisa jadi juga bahan diskusi kita di kemudian hari. Ibu-ibu buat yang mau punya usaha, terus Mbak Ismita saya nggak tahu gimana cara mulainya. Minimal saya harus punya tools apa. Mbak Ismita saya bisa nih mulai dari mana gitu ya. Itu juga nanti bisa kita diskusikan juga. Dan saya juga di banyak ya pekerjaannya. Masih aktif sebagai digital trainer UMKM nasional. Jadi saat ini lagi aktif-aktifnya mungkin di sini ada yang bergabung juga dari Jawa Barat, Jawa Tengah, Yogyakarta, Bali. Nah, ini saya lagi ada program dari Kominfo, itu program gratis, di mentoring langsung selama kurang lebih 6 bulan sampai usahanya bisa bagus gitu ya. Itu teman-teman boleh langsung ketikin aja atau cari di Instagram UMKM Level Up. Itu gratis, silahkan daftar ya. Nanti bakalan di-mentoring sampai dipertemukan langsung dengan buyernya di kemudian hari, nanti difasilitasi oleh teman-teman Kominfo ya. Nah, saya juga mental health enthusiast. Jadi buat ibu-ibu di sini yang mau diskusi juga tentang Mbak Ismita, saya ini lagi kena mental health karena ngurusin anak atau saya suami saya dan lain sebagainya, sangat terbuka untuk bercerita atau menceritakan itu gitu ya. Nah, tapi saya juga sangat senang banget kalau misalkan para ibu di sini mau sharing tentang pola asuh anaknya juga. Kebetulan saya juga punya lisensi pas saya hamil, saya ambil lisensi Montessori. Jadi ibu-ibu udah bisa nih gitu ya, udah bisa cerita bagaimana sih cara mengatasi anaknya saat mungkin mengalami tantrum dan lain sebagainya gitu ya. Tapi lanjut nih, kita lanjut dulu bahwa hari ini kan pembahasannya menarik ya. Kita bahas bagaimana perempuan dan karirnya, apakah kita bisa berdampak dan berdaya di kemudian hari. Nah, ternyata jawabannya bisa. Yang penting kita menciptakan hal itu. Di sini teman-teman mungkin pernah dengar kalimat opportunities don't happen, you create them. Jadi kesempatan itu tuh enggak terjadi begitu saja, kita yang menciptakan kesempatan itu. Mungkin Mangi ya Mbak Ismita. Terus saya bisa dapat kesempatan itu dari mana? Nah, kalau saya selalu katakan, untuk menciptakan sebuah kesempatan, kita perlu melakukan sesuatu terlebih dahulu sebelum kesempatan itu terjadi. Jadi saat kesempatan itu ada atau hadir, kita tuh udah siap gitu. Jadi nggak pas kesempatan datang kita kelewat aja gitu karena kita nggak siap. Jadi itulah kenapa dikatakan kesempatan itu bukannya tidak terjadi tanpa kita menciptakan kesempatan itu sendiri. Jadi yuk kita gerak dulu aja nih buat para ibu-ibu, minimal mengikuti kegiatan atau kelas-kelas seperti kegiatan kita di pagi hari ini, banyakin diskusi, banyakin komunitas gitu ya, bergabung gitu. Minimal ibu-ibu bisa dapetin ilmu setiap harinya untuk bisa diaplikasikan gitu ya di kehidupan sehari-hari. Nah, mungkin sambil aktif di kolom chat ya, kira-kira ibu atau teman-teman yang bergabung
di pagi hari ini, zaman dulu saat sebelum menikah, atau mungkin ada di sini yang bergabung belum menikah, dulu itu cita-citanya atau impiannya itu mau jadi apa? Coba, ada nggak? Ayo, ada gak ya? Tapi boleh gak sih Teh aku menanggapi sedikit? Boleh dong, ayo gimana? Teh Lalita mau jadi apa? Un- ya, untuk aku yang belum nikah nih ya Teh ya. Untuk aku yang belum nikah dulu itu waktu kecil aku punya banyak banget cita-cita kan. Kayak Mm-mm. pengen jadi guru, pengen jadi dokter apalah bla bla bla. Karena masa kecil tuh mikirnya kayak, oh enak ya kalau udah gede kita punya uang sendiri gitu kan ya. Kita Iya. bisa kemana-mana sendiri gitu kan tanpa orang tua gitu. Tapi setelah dewasa gitu ya, menginjak dewasa ini, kayak dipikir-pikir kayaknya jadi ibu rumah tangga aja enak kali ya gitu kan. Kayak, aduh udah deh gak usah ribet-ribet gitu kan masalah karir apapun itu. Yang penting ibu rumah tangga gitu. Karena kan dipikir-pikir juga ibu rumah tangga itu pekerjaannya juga sangat berat ya Teh ya. Itu juga karir. Iya, itu juga karir. Jadi kayak ya udahlah gitu sekarang mah lahaula aja ibu rumah tangga gitu. Ya, Seperti itu sih Teh. dan sah-sah aja gitu Teh ya. Sah-sah aja mau jadi apa. Jadi impian dulunya mau jadi gini. Terkadang impian kita itu dipengaruhi oleh budaya di mana kita berada. Jadi ya seperti ini. Budaya itu biasanya terselip dari aktivitas kita sehari-hari. Contoh kecil nih, kalau misalkan nih kita di luar negeri, kalau kita lihat mereka itu punya kebiasaan anak-anaknya itu umur 3 bulan, mereka tuh udah dibiarin untuk sleep training sendiri. 3 bulan tuh mereka harus tidur sendiri, udah nggak boleh sama orang tua. Kemudian mereka tuh diminta untuk makan sendiri, belajar terbiasa dari dini makan sendiri, gitu. Nggak yang dibantu atau disuapin oleh orang tuanya. Nah, di situ tuh terselip budaya bahwa nanti kamu harus mandiri dari sekarang karena di kemudian hari nggak lama dari kamu gede itu kamu harus berpisah dari kami. Itu diajarinnya seperti itu. Nah di Indonesia itu kenapa impian kita tuh nggak jauh-jauh dari dokter, guru dan sebagainya? Satu karena kita ngelihat orang-orang di sekitar kita, orang terdekat kita biasanya. Kemudian kedua, kalau misalkan dibalikin dari budaya Barat tadi, kita tuh budaya kita anak-anak itu harus tidur bareng kita. Saya sendiri aja sampai anak saya umur 9 bulan, saya belum tega untuk ngasih sleep training gitu. Karena saya suka untuk bonding. Nah, ternyata itu ada budaya yang terselip di situ. Kita tuh kayak anak masih tidur sama kita sampai umur berapa tahun gitu ya. Biar mereka alasan kita tuh biar mereka tetap penuh kasih, biar tangki cintanya tetap tetap terisi dan lain sebagainya. Tapi ternyata selipan budaya yang di situ adalah kita tuh masyarakat Indonesia, kita diminta untuk selalu berinteraksi sampai kita dewasa kita tuh akan terus berinteraksi. Jadi cara kita membangun interaksi agar anak kita nanti di kemudian hari bisa berinteraksi dengan orang dimulai dari orang tuanya ngajarin interaksi itu. Kayak gitu. Jadi makanya tadi kayak Teh Lalita mungkin bisa jadi gitu karena circle yang dilihat bahwa oh terlalu terlalu hektik nih kalau misalkan ternyata jadi seperti ternyata jadi perempuan kita di rumah aja jadi ibu rumah tangga itu juga sebuah pekerjaan yang mulia gitu kan sebuah pekerjaan yang nggak habis-habis serius Bu saya tuh kenapa apa ya mau bekerja lagi karena saya nggak sanggup jadi ibu rumah tangga jadi saya selalu applause buat ibu-ibu yang memilih untuk menjadi ibu rumah tangga segala hal dari bangun tidur sampai mau tidur kembali gitu ya yang dipikirkan hanya orang lain biasa terkadang kita lupa sama diri kita nah ini yang biasanya juga harus berhati-hati ya pekerjaan yang paling repot itu adalah menjadi ibu rumah tangga. Pekerjaan yang paling mulia juga ibu rumah tangga. Nah, yang penting untuk diingat biar nggak kena mental health. Ini kita sambungin aja ya, biar nggak kena mental health di kemudian hari para ibu-ibu, bahwa hiduplah dengan memikirkan diri juga. Ada banyak dari kita yang hidup memikirkan orang lain sampai pas kita sudah tua, pas kita udah selesai nih dengan urusan kita anak-anak udah pada gede. Ini saya berbicara berdasarkan kajian ya, penelitian yang uh, komunitas saya dan namanya Kaukus Peduli Kesehatan Jiwa itu juga sudah melakukan beberapa kajian terkait ibu-ibu di kemudian hari gitu ya. Ada banyak yang gimana ya dampaknya jadinya kayak kalau misalkan dampak nih yang dilihat kalau anaknya menikah anaknya laki-laki kemudian menikah gitu kan direcokin gitu. Nah, sebenarnya itu kalau mau ditarik mundur itu karena ibunya selama hidup bisa jadi ya jadi beberapa selama hidup itu terlalu fokus untuk membahagiakan orang lain jadi kayak oh saya harus bekerja karena saya harus ngurus suami saya harus ngurus anak saya jadi semuanya total ke orang tapi nggak ke dirinya sendiri dia lupa sama dirinya sendiri jadi sampai pas tua baru sadar pas orang-orang udah pergi kok gue sendiri ya kemana nih waktu-waktu saya yang kemarin
kayak gitu. Nah, gara-gara hal itu jadinya muncullah dampaknya seperti itu yang tadi saya katakan ya, ada yang menantunya direcokin lah dan lain sebagainya. Nah, semoga nih ibu-ibu yang bergabung di kelas kita, kegiatan kita pada pagi hari di Perempuan Bicara, kita menjadi perempuan yang tumbuh dengan full tangki cinta kita. Kalau misalnya kita nggak dapat suami, kita bikin tangki cinta kita sendiri. Gitu. Ada banyak caranya mengejar impian kita. Termasuk tadi Teh Lalita mau jadi ibu rumah tangga. Ibu rumah tangga bisa juga berkreasi, berkarya, berdaya di rumah. Ya, seperti waktu saya hamil dan melahirkan, saya memilih vakum. Saya baru aktif lagi beberapa bulan terakhir gitu ya. Yang saya lakukan saya sekolah, Bu. Saya sekolah ibu-ibu ya. Saya ambil kursus sih. Saya ambil kursus awalnya, kemudian karena saya tahu dan ada dananya gitu ya, ada dananya. Jadi kalau ibu-ibu ya Mbak Snita kan ada dananya. Ya kalau misalkan belum ada, boleh nih ikut kelas-kelas kita seperti pagi hari ini atau ikut kursus gratis gitu ya untuk tahu dulu nih minat ibu tuh di mana. Jadi setidaknya kita kalau misalkan hektik di rumah kita masih bisa nih berpikir bahwa oke, saya masih bisa saya masih bisa berkarya, saya masih bisa berdaya karena biasanya kita stres sendiri karena kita nggak tahu harus ngapain. Oh, saya masih bisa berkarya, saya bisa berdaya, saya sekolah lagi deh, atau saya ikut kursus lagi deh, ikut sharing-sharing lagi deh, seperti pagi hari ini tuh minimal bisa ngerilis stresnya ibu-ibu di rumah, gitu ya. Nah, di sini mungkin masih ada yang mau eh, apa, mau ketikin teman-teman impiannya apa sih pas kecil, kemudian apakah pas gede tercapai nggak gitu impiannya, Boleh langsung open mic aja mungkin ya, Teh, ya. ya? Iya boleh Boleh kalau ada langsung open mic aja. mau open mic juga silahkan gitu, mau cerita juga Hmm. boleh banget atau punya keresahan siapa tahu ibu-ibu di sini juga ada yang lagi ini gimana ya lagi punya kondisi yang nggak bisa diselesaikan tapi setelah ngobrol bareng-bareng nih di pagi hari ini bareng kita jadi bisa terselesaikan masalahnya gitu bisa Iya, jadi sangat betul, open betul. banget gitu ya. Nah, Betul sekali. tapi kalau belum ada kita lanjut dulu, oke? Nah, membahas tentang karir, jadi ada pandangan orang itu bahwa karir itu ke atas, kita tuh harus karir nanjak ke atas gitu. Tapi pernah nggak kepikiran bahwa karir itu bisa nyamping? Kita selalu mikirkan kayak, oke saya kalau misalkan jadi dokter gitu contoh ya, atau oke saya kalau bekerja di perusahaan, saya dari jadi anak buah, kemudian saya harus naik jabatan berapa tahun gitu kan, nah, dan menganggapnya bahwa karir itu seperti itu. Nah, padahal sebenarnya karir itu tidak harus ke atas, Ibu ya, atau teman-teman, karir itu bisa ke samping. Jadi seumpama Teh Lalita nih, Teh Lalita ini eh, MC ya, sehari-hari bisa menjadi MC, tapi beliau juga menjadi mojang jajaka atau saya juga. Saya ibu rumah tangga, saya juga punya bisnis gitu ya. Kemudian saya masih sekolah ambil Kaizen Montessori juga, saya juga trainer gitu. Nah, apakah ada yang ke atas? Enggak. Itu semua ke samping. Jadi saat satu 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 aktivitas kita nggak jalan, kita masih bisa hidup karena kita masih punya karir menyamping. That's why selalu dikatakan janganlah pernah berhenti belajar, perbanyak skill. Meskipun kita di rumah, Bu. Meskipun kita di rumah, kita tetap harus selalu berdaya. Minimal, minimal nih ya, minimal tahu deh penggunaan handphone ya, CapCut minimal gitu. Mungkin nanti kita bisa bikin kelas CapCut juga ya, Teh Lalita ya. Minimal bisa pakai TikToknya buat ngedit gitu. Jadi bisa belajar menjadi konten kreator pemula. Siapapun bisa pergunakan gadgetnya untuk bisa menghasilkan uang. Atau menjadi afiliator. Kalau mau jadi afiliator berarti belajarnya di mana? Kita belajar konten dan copywriting. Jadi kita belajar storytelling, belajarnya biar orang tertarik untuk ngeklik link afiliator kita gitu. Atau bisa jadi menjadi note taker. Sekarang juga ada banyak pekerjaan menjadi note taker. Jadi kemampuan mendengarnya diasah, kemudian kita bikin kesimpulan dari sebuah meeting. Dan itu upahnya atau bayarannya tuh banyak banget loh, Bu. Di rumah pun kita, teman-teman aku yang memilih untuk menjadi ibu rumah tangga gitu ya, tetap bisa berpenghasilan dari rumah karena mereka bisa mengikuti kegiatan online yang pekerjaannya menjadi note taker gitu. Itu bayarannya satu kali note taker tuh 1 juta karena biasanya minimal ya. Karena biasanya yang butuh note taker itu orang-orang luar biasanya. Oh, orang-orang luar Mbak, berarti bahasa Inggris saya harus bagus. Iya, yuk karena handphonenya udah smart, kita juga belajar bahasa asing. Nah, selain orang luar banyak kok rapat-rapat swasta, korporat di Indonesia juga banyak banget yang butuh note taker. Temen aku tuh sampai kayak penghasilannya 13 juta sebulan teh di rumah. Maksudnya kayak jajan-jajan kecil-kecil kecil gitu dari kayak sejuta, sejuta, sejuta. Note taker
Jadi anaknya udah tidur gitu kan, atau biasanya kalau anaknya nggak bisa tidur, dia panggil temennya dibayar atau 100.000 sehari lah, karena kan dia dapat 1 juta sekali note taker. Udah tuh cuman 2 jam jadi note taker dibayar 1 juta gitu. Jadi ada banyak sebenarnya pekerjaan yang bisa kita lakukan dari rumah gitu ya. Pun juga sebenarnya arti dari karir itu ya, misalkan siapa tahu ibu mikirnya, oh saya harus masuk dulu di bekerja dulu di kantoran untuk bisa berkarir. Enggak gitu. Karir itu sebenarnya artinya kalau dari KBBI sendiri itu adalah bagaimana perkembangan dan kemajuan baik pada kehidupan. Perkembangan dan kemajuan baik pada kehidupan. Tuh, baik di pekerjaan atau jabatan dan lain sebagainya. Tapi poin pentingnya adalah perkembangan dan kemajuan baik pada kehidupan kita. Dari kita bangun tidur sampai mau tidur lagi. Oke, kalau misalkan ada di sini yang sudah bekerja, Mbak Ismita, saya sudah bekerja, tapi saya mikir karir saya harusnya seperti apa. Saya bingung nih Mbak Ismita, saya milih karir saya mending di sini aja atau saya harus cari lagi gitu. Nah, saya nggak bisa kasih rekomendasi pekerjaan kalau seperti itu, tetapi saya mungkin bisa kasih beberapa saran seperti ini. Pekerjaan itu adalah simbol, pekerjaan itu adalah simbol, ya. Dan apa yang kita lakukan itu adalah esensi. Ingat ya, pekerjaan itu adalah simbol dan apa yang kita lakukan itu adalah esensi. Jadi saat kita melakukan pekerjaan, itu simbolnya adalah kita dapat gaji, kita naik jabatan, simbolnya ya. Kita prestisnya dilihat orang karena kita menjadi pejabat mungkin, atau oh di pekerjaannya dia jabatannya tinggi gitu. Itu tuh simbol. Esensinya adalah yang tidak dilihat orang. Bahwa saat kita bekerja di situ kita di pressure, ditekan berat, kemudian kita bosan mungkin menjalankan pekerjaan itu terus gitu. Kemudian kita sakit hati sama atasan kita, itu esensi. Esensi yang tidak nampak di orang tapi kita rasakan. Nah, saat mau tahu apakah kita cocok dengan karir kita saat ini atau tidak, saat teman-teman sudah tidak melihat simbolnya tapi yang dilihat esensinya. Oke, simbolnya gajinya nggak banyak, tapi esensinya saat saya ngejalanin meskipun capek saya bahagia. Oh, ternyata ini yang saya lakukan berdampak membantu banyak orang. Meskipun gajinya secara simbol itu dilihatnya sedikit, tapi saya senang di sini. Saya ngejalaninnya senang. Nah, itu bisa dipertahankan. Karena untuk merasakan senang itu yang susah. Gitu. Mbak Ismita, tapi kan saya nggak bisa hidup kalau misalkan gajinya sekecil ini. Gitu. Nah, kalau misalkan ada masalah masih memikirkan hal itu, berarti ganti aja karirnya. Nggak cocok berarti di situ. Esensinya berarti nggak dapat. Karena kalau misalkan esensinya dapat, nggak dilihat lagi tuh simbol-simbolnya gitu aja. Jadi teman-teman yang galau tentang karirnya harus pindah, harus bertahan gitu ya, bisa menganalogikan bahwa pekerjaan itu simbol, kemudian apa yang tidak terlihat itu adalah esensi. Seperti itu. Oke. Nah, lanjut. Nah, melihat juga nih ya bahwa kita stigma-stigma negatif juga di masyarakat kan masih banyak ya, bahwa kita kalau bekerja selalu dihadapkan dengan oh ini kalian tuh perempuan ngapain sih sukses sukses, kalian kan ujung-ujungnya harus balik lagi ke dapur, ke kasur, ke sumur gitu kan, yang what, kok nggak adil gitu. Biasanya kan kita ngerasa kok nggak adil gitu. Nah, biasanya kita dibenturkan dengan budaya, tapi bawa alih-alihnya agama. Berarti agama itu kita memang begitu, padahal sebenarnya itu budaya. Ini stigma yang sering, paradigma masyarakat yang belum banyak apa ya, belum banyak yang terbuka bahwa sulit banget membedakan antara budaya atau adat kita dengan agama. Jadi kalau kita bekerja biasanya, kalian tuh kan perempuan, kalian tuh tugasnya merawat suami gitu kan, biasanya kalau udah menikah gitu. Kalian harus memasak di rumah karena itu sudah kewajiban kalian gitu. Itu di agama ada gitu. Nah, kalau dibalikin di agama yang mana hadisnya gitu kan, baru kayak ada tuh kamu tuh ya, itu namanya agama. Kamu kurang ajar kayak gitu. Padahal kan kita berbicara itu memang tidak boleh berasumsi, tapi memang harus ada data otentiknya bahwa memang di agama kita pun berbicara seperti itu. Nah, jadi memang harus dicari tahu, oh benar nggak seperti ini gitu. Dan ternyata kan pas dicari tahu, kita sebagai perempuan itu sangat dimuliakan di agama Islam. Kalau ada di sini ada yang berbeda agama, ya boleh juga silakan diketikin juga di kolom chat ya, di agamanya pandangannya seperti apa. Tapi kalau di kita sebagai Muslim, perempuan itu sangat 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 dimuliakan. Sampai ada
aku lupa hadisnya apa, tapi mengatakan bahwa lelaki saat menikah dengan perempuan gitu ya, yang harus menyediakan segala hal kebutuhan perempuan yaitu adalah pihak laki-laki gitu, suami kita. Gitu. Kalaupun tidak sanggup, karena sekarang era sudah berubah, peradaban sudah berubah, ya siapkan mungkin minta bantuan orang lain untuk menyediakan kebutuhan istrinya, atau silahkan berkomunikasi lah gitu, untuk segala sesuatu bisa dikomunikasikan. Jadi jangan membentur seolah-olah ini adalah salah perempuan gitu, perempuan yang bertanggung jawab, perempuan yang seperti dan sebagainya. Oleh karena ini nih ya, satu, perempuan jadi takut untuk mulai berkarir karena kita tuh dibenturkan dengan banyak tugas dan kewajiban gitu yang harusnya kita kerjakan bersama dengan pasangan kita, yang menyebabkan angkatan kerja di Indonesia khususnya perempuan tuh cuma 39,3%. 39,3%, yang dimana sarjananya tuh banyak, yang lulus sarjana itu banyak, tapi mereka harus memilih di rumah karena tadi terbentur oleh beda ya kalau itu pilihan sendiri. Tapi kebanyakan itu bukan pilihan sendiri, tetapi karena benturan tugas dan kewajiban tadi. Nah, kemudian masih banyak lagi. Saat masuk kantor, kita masih kena diskriminasi. Diskriminasi upah, stigma sosial tadi, beban ganda. Beban ganda itu kita mencari kerja, kita ngurus rumah juga. Kemudian beban ganda yang dianggap sebagai pekerja serta pengurus rumah tangga. Ada banyak sekali. Nah, stigma apa lagi? Persepsi perempuan harus di rumah. Anggapan bahwa peran utama perempuan adalah sebagai ibu dan pengurus rumah tangga. Ini masih masih banget mengakar di Indonesia karena kita masih pakai sistem patriarki. Patriarki itu kenapa bisa bermula itu dari zaman Belanda. Dari zaman Belanda udah patriarki, sampai sekarang masih patriarki. Saya tidak mengajarkan atau meminta teman-teman untuk berperilaku kasar atau arogan di depan pasangan, tidak. Tetapi saya mau teman-teman semua udah open mindsetnya bahwa kita juga perempuan bisa berkarya. Di rumah juga boleh gitu ya. Kalau misalkan, Bismillah saya nggak mau kantor, ya kita bisa berkarir dari rumah gitu. Silahkanlah berkarya, berdaya, tapi jangan terkungkung dengan stigma bahwa kita tugasnya adalah mengurus, mengurus. Jadi kita udah kayak pengurus nih ya, tapi ini adalah tugas bersama, tanggung jawab bersama gitu. Persepsi perempuan dia harus di rumah, anggapan bahwa peran utama perempuan adalah sebagai ibu dan pengurus rumah tangga. Stigma lainnya, stereotip gender dalam dunia kerja. Kita dianggap kurang kompeten atau nggak cocok untuk posisi kepemimpinan karena ada banyak banget diskriminasi dalam rekrutmen, promosi, dan penilaian kerja. Apalagi sekarang, ya Bapak Ibu, teman-teman, udah keluar disahkan bahwa cuti hamil perempuan itu 6 bulan. Ya, cuti hamil perempuan 6 bulan. Tapi itu masih menjadi ketakutan para perempuan bahwa, aduh, bisa jadi nih para penerima kerja udah nggak mau lagi terima perempuan sebagai pekerja di atau karyawan di kantornya karena terbentur dengan harus hamil dan cuti maksimal 6 bulan gitu. Dan ini menjadi pikiran lagi nih sama kita perempuan. Aduh, kok regulasi regulasi sebenarnya niatnya baik, tapi selalu berbenturan dengan budaya atau mungkin dengan regulasi perusahaan dan lain sebagainya yang sebenarnya tidak berpihak juga kepada perempuan. Kemudian ada beban ganda. Beban ganda, perempuan yang bekerja seringkali harus menanggung beban ganda sebagai pekerja dan pengurus rumah tangga, dan juga kurangnya dukungan dari pasangan atau keluarga dalam pembagian tugas domestik. Tadi saya bilang ya, bahwa 7 dari 10 ibu rumah tangga itu mengalami mom shaming, yang dimana yang menjadi pelaku mom shaming itu sendiri adalah orang terdekat, pasangan, dan keluarga yang melakukan mom shaming tadi. Kita udah punya beban ganda, kita kerja, kita pula yang ngurus-ngurus segala hal, tapi masih kena mom shaming karena dianggap bahwa dianggap bahwa tidak becus mungkin mengurus rumah karena kita terlalu fokus mungkin dengan pekerjaan kita gitu ya. Jadi kita di mom shaming lah oleh keluarga terdekat. Malahan paling parahnya karena pasangan pun yang menjadi pelaku paling sering melakukan shaming kepada pasangannya gitu. Jadi mungkin sering dengar, ah kamu, oh suara saya kecil. Eh, Ibu, apakah suara saya kecil? Bantu admin, suara saya aman nggak? Teman-teman yang lain, suara saya aman nggak? Kalau di aku aman teh. Aman ya. Oh mungkin Bu Syamsina mungkin sinyal. Oh aman. Terima kasih Kak Gina, Kak Adelia. Oke Kak Dia. Oke. Nih Boleh sebenarnya dilanjut aja. bersuara yuk.
Oke, kemudian ada juga kurangnya representasi tadi ya. Ada banyak sekali jabatan-jabatan yang sebenarnya perempuan bisa pegang, tapi terkendala dengan representasi tadi ya. Minimnya perempuan dalam posisi strategis dalam pengambilan keputusan. Di Indonesia ini di Indonesia, ya, stigma di Indonesia, bukan di luar. Karena di luar perempuan itu diberikan kesempatan yang sama dengan pria. Justru pemegang pemegang posisi penting di banyak lini itu diberikan kepada perempuan karena dianggap bahwa perempuan memiliki pemikiran yang lebih terbuka, kita lebih kreatif dan bisa mengerjakan banyak hal dalam satu waktu. Itu kelebihan kita loh perempuan, ya. Kita punya banyak kelebihan, tapi karena di Indonesia kita terkungkung dengan stigma sehingga menyebabkan kita malas untuk berkembang tadi. Padahal kita kan anak aja saat kita melahirkan kita selalu berharap anak kita bisa bertumbuh dan berkembang. Kenapa kita sebagai ibu tidak berpikir seperti itu? Sedangkan role model anak-anak kita itu dimulai dari kita ibunya. Kita juga harus berkembang, kita harus bertumbuh, kita harus berkarya, kita harus berdaya. Biar anak-anak itu bisa mencontoh, oh ibu saya pun di rumah mereka bisa loh seperti ini. Nah mungkin teman-teman juga lagi lihat nih yang lagi trending Clash of Champion-nya Ruang Guru. Clash of Champion-nya Ruang Guru itu COC-nya Ruang Guru, anak-anaknya pada pinter-pinter. Terus ada biasa lah ya orang-orang julid yang bilang, iya lah wajar dia duitnya banyak, jadi bisa sekolah dapat pendidikan yang bagus gitu. Tapi pernah nggak kepikiran bahwa mereka menjadi pintar, mereka menjadi seperti itu karena ada turut campur tangan orang tuanya yang memikirkan pendidikannya. Nah, kenapa bisa memikirkan pendidikannya? Karena mereka juga mau anaknya itu melihat contoh dari mereka. Dan saat mereka, mungkin teman-teman bisa sambil lihat ya, pas saat mereka diwawancarain satu-satu, itu para para anak-anak itu tuh orang tuanya orang tuanya tidak memberikan mereka kehidupan yang mereka inginkan, tetapi mereka dikasihnya itu pendidikan, ilmu, dan orang tuanya pun seperti guru gitu ya. Mereka melihat orang tuanya, aktivitas orang tuanya, atau seperti contohnya saya dengar tuh si Shakira. Kenapa Shakira mau jadi dokter? Karena bapaknya juga dokter. Saya bilang, oh ya wajar lah ya. Tapi yang selanjutnya diceritakan bahwa yang dilakukan oleh bapaknya setiap pulang kantor adalah selalu membawa video operasi yang dimana mereka anak-anaknya dikumpulkan, kemudian diajak untuk berdiskusi. Saya langsung, oh, oke, poinnya di sini. Poinnya di sini. Jadi mungkin para orang tua juga harus mengajak anak-anaknya berinteraksi, berkomunikasi gitu, biar anak-anak punya gambaran gitu di kemudian hari, oh oke, saya mau jadi seperti ini. Dan ini juga terjadi kepada saya, Teh Lalita. Buat teman-teman juga, ini juga terjadi kepada diri saya sendiri. Papa saya itu guru. Papa saya itu guru matematika gitu ya. Dia mengurus saya sendiri, papa saya, karena berpisah dengan ibu saya, jadi saya dibesarkan sendiri oleh papa saya. Saya punya ibu tiri juga, tapi dia baik. Tapi setelah saya besar, baru saya punya ibu tiri. Nah, papa saya itu setiap hari selalu meluangkan waktunya gitu ya. Selain dia mengurus saya dari saya bangun sampai tidur kembali, sambil dia mencari uang gitu, karena dia harus menjadi mama juga, menjadi papa juga. Yang dilakukan setiap hari adalah setiap jam makan berarti 3 kali makan, dia harus ada di meja makan ngobrol bareng anaknya. Kalau orang lihat dari agama kan nggak boleh ngobrol di meja makan, tapi itu cara dia membentuk koneksi dengan anaknya. Atau saat dia nonton televisi di jam kita boleh screen time gitu ya. Jadi aku boleh setiap hari di malam hari 1 jam nonton. Itu biasanya aku nontonnya berita dan itu bareng sama dia dan kita tuh diskusi. Di contoh ada masalah apa, dia diskusi. Menurut kamu gimana? Kalau aku nggak bisa jawab, dia bilang kamu harus cari tahu itu kenapa bisa. Jadi besok kita diskusikan lagi. Kayak gitu. Dan itu sebenarnya bisa untuk dilakukan siapapun di rumah untuk bisa anak-anaknya tuh melatih kepercayaan diri. Ini juga jadi kita belajar Montessori juga ya, melatih kepercayaan diri anaknya, melatih biar anaknya nggak takut bertemu orang lain, berlatih untuk anaknya bisa mengungkapkan isi pikirannya gitu. Kita juga sebagai orang tua harus mau nih melatih mereka. Dan kita juga jadinya kita jadi belajar karena anak jadi banyak tahu gitu. Oke ya, ini mic aku deketin lagi ya karena suaranya agak kecil. Oke. Nah, ini tadi ya stigma-stigma negatif di Indonesia tadi. Persepsi perempuan harus di rumah, stereotip gender dalam dunia kerja, kurangnya representasi, masih banyak beban ganda. Padahal kita sebagai perempuan, kita bisa jadi siapapun, jadi apapun, dimanapun, kapanpun. Kita bisa jadi chef, ya. Buat yang suka masak, Bu Ibu, diposting aja masakannya.
siapa tahu dari situ bisa banyak yang pesan, Bu, saya mau pesan ini open PO. Bisa kan? Bisa jadi saintis ilmuwan gitu ya. I can be a doctor. Saya bisa jadi dokter, dokter buat anak gitu. Kita tuh sebagai ibu nih, jadi siapapun di rumah. Kita dokter pertama anak itu kita, ibunya. Jadi kita juga harus paham. Kemarin saya habis lihat juga di TikTok ada ibu-ibu yang nggak tahu ini entah kontennya sengaja bikin seperti itu untuk FYP, yang dimana isi kontennya itu adalah anaknya diberikan double karbo, double karbo, dikasih Indomie dua sebelum berangkat sekolah, udah dikasih makan mie nasi, habis itu dibungkusin lagi roti tiga, sama dikasih susu kental manis diseduh juga, tahu kan? Itu tuh sampai kayak ada banyak banget orang-orang yang speak up, termasuk dokter anak yang speak up bahwa memang disinilah pentingnya pendidikan, gitu. Pentingnya kita untuk selalu belajar. Mungkin itu konten buat ibunya biar dia naik gitu. Setelahnya saya lihat dia bikin konten ini, anak saya udah suka sayur nih, boleh dong open endorse biar anak saya makan sayur gitu. Tapi yang diambil poinnya adalah hoax itu selalu beredar 20 kali lebih cepat ketimbang klarifikasinya. Yang orang lihat saat itu mungkin yang ngikutin ibunya, oh ternyata anak-anak seneng ya makan Indomie goreng, terus ada yang tidak memproses informasinya, kemudian anaknya pun ikut-ikutan dikasih hal seperti itu. Oh SKM, oh dibikinin aja susu kental manis, diseduh gitu kan. Padahal itu sebenarnya SKM untuk penambah makanan gitu ya, apa perias makanan lah gitu istilahnya. Nah, tapi kalau misalkan ibu-ibu yang nggak memproses informasi itu, mereka bisa saja menduplikasi apa yang dilakukan oleh ibu itu agar anaknya suka makan. Padahal yang ibu itu lakukan salah ya, teman-teman. Yang dibutuhkan anak-anak itu bukan double karbo, tapi protein. Protein dari telur aja didadar pakai nasi itu udah aman buat anak gitu. Jangan di double karbo. Bahayanya apa di kemudian hari? Mungkin ini ada juga banyak ibu-ibu yang kayak, kenapa Bu? Saya nggak boleh terlalu banyak ngasih anak saya gula. Saya nggak boleh ngasih anak saya banyak garam. Karena mempengaruhi kognitifnya di kemudian hari. Kepintaran anak itu kan berpengaruh di kognitif, itu mempengaruhi kepintaran. Bagaimana anak bisa cerdas gitu ya kalau misalkan mereka dikasih makan gula dan garam terlalu berlebih. Terlalu banyak makan gula, anak bisa sugar rush. Sugar rush jadi gerak ke sana kemari gitu. Gerak-gerak terus, gerak terus, gerak terus, gerak terus. Saat anak gerak terus, mereka akan sulit untuk fokus. Sedangkan untuk bisa melatih kognitif itu adalah melatih fokus. Nah, melatih fokus berarti kita jangan memberikan makanan kepada anak kita yang badannya sendiri tidak bisa meregulasi itu, gitu ya. That's why itu dokter anak semuanya itu selalu memberitahu jangan kasih anaknya banyak makan gula. Ada takarannya cuma sekitar 5% lah. Apa gimana ya? Tolong diralat kalau misalkan ada ahli gizi di sini. Anak-anak itu kenapa tidak boleh dikasih itu karena berkaitan dengan kognitifnya. Kemudian screen time juga nih, ini juga ilmu juga nih buat ibu-ibu. Screen time itu kenapa juga nggak boleh terlalu banyak buat anak-anak karena mempengaruhi perkembangan otaknya. Yang aktif itu TV-nya, yang aktif itu handphonenya. Otak anak itu tidak berimajinasi, sedangkan kognitif itu berkembang berimajinasi dari otak anak-anak gitu. Jadi dan tadi ya, kalau misalkan mau anaknya cerdas harus melatih fokusnya. Nah, anak-anak yang terlalu sering bermain gadget gitu ya, yang tidak terarah, saya garis bawahi yang tidak terarah, itu bisa jadi jarak fokusnya itu pendek. Jadi kalau jarak fokusnya pendek, pasti dia akan malas untuk belajar lama-lama. Nah, makanya biasanya kalau misalkan di Montessori itu ya, Teh Lalita ini jadi Montessori lagi. Para anak itu dilatih untuk satu tidak main screen time 0 sampai 2 tahun, tidak screen time, no, kecuali video call karena itu diajarinnya sebagai bentuk komunikasi, kecuali video call dan itu tidak lama. Kemudian usia 3 tahun sampai 5 tahun itu maksimal 1 jam. Itu pun dengan edukasi. Jadi konten edukasi aja. Kemudian lebih dari itu umur 6 tahun sampai 12 tahun itu disesuaikan dengan kebutuhan tapi tidak lebih dari 2 jam. Itu aja. Nah, kapan itu lebih gitu ya, kalau di Montessori itu tidak boleh lebih karena melatih fokus anak. Jadi memang harus banyak melatih anak untuk bergerak secara aktif. Kalau misalkan dikasih gadget mereka akan pasif. Nah, saat mereka pasif, satu otaknya tidak terlalu berkembang, kemudian kedua imajinasinya tidak terlatih, kemudian ketiga itu mereka tidak
apa ya, mereka kalau duduk terus itu bisa mendatangkan banyak penyakit lah istilahnya. Jadi mereka bisa males dan itu bisa menjadi kebiasaan mereka sampai di kemudian hari gitu. Jadi kita juga sebagai ibu-ibu di sini udah tahu lah ya kenapa tidak boleh kasih makan anak gula garam dan lain sebagainya gitu. Ini sambil sambil tipis-tipis kita bahas, tapi nanti kita akan mungkin di pembahasan perempuan bicara selanjutnya kita Teh Lalita ya kita mengundang pakar Montessori juga, kemudian para ahli gizi juga biar ibu-ibu di sini bisa belajar juga nih, oh kira-kira apa ya anak saya bisa makan apa ya yang nggak alergi, atau oh anak saya suka tantrum nih Mbak Ismita, gimana ya biar mereka nggak tantrum. Nanti saya undang ahli Montessori biar ibu-ibu bisa sambil belajar juga gitu ya. Nah, kita masuk lagi ke karir. Bicara lagi tentang karir. Ini saya memulai karir saya di 2010 sih ya, 2012. Oh, 2010, 2012 saya pas masih menjadi mahasiswa karena saya tahu bahwa saya waktu itu saya entah kerasukan apa, saya pokoknya mau paham banyak lini ilmu. Jadi saya jurusan akuntansi, S1-nya saya jurusan akuntansi, tapi saya tahu nih bahwa untuk bisa mendapatkan pekerjaan pada masa itu, saya harus bisa banyak hal. Ya, saya harus bisa banyak hal, tapi saya tetap punya spesialisasi di akuntansi. Saya belajar marketing, saya belajar finance, saya belajar apa lagi ya? Hmm, menjadi volunteering, menjadi MC juga sama kayak Teh Lalita, sampai saya pas ada kesempatannya menjadi fasilitator di Google. Jadi awal saya sebelum masuk ke Google itu saya jadi fasilitator. Sebelum saya di Womanwheel tadi ya, saya jadi fasilitator di Womanwheel itu. Saya sudah siap karena tadi ya bahwa kesempatan itu tidak datang tapi kita yang ciptakan. Jadi jauh sebelum ada menjadi fasilitator Womanwheel tadi, saya sudah persiapkan diri saya gitu ya. Saya mempelajari banyak hal. Jadi pas ada momennya saya sudah siap. Itu momennya di 2017. Berarti 5 tahun dari saya melakukan persiapan itu. Nah, 5 tahun persiapan itu ini saya bareng eh, tim Google Singapura si Ashley, kemudian ini Director Google Indonesia Pak Randy Yusuf gitu ya. Ini baik banget dia, saya malah nggak tahu kalau tadinya oh ini atasan saya. Saking ramahnya gitu ya. Tapi ini kesempatan yang saya ciptakan sendiri karena saya berlatih bertahun-tahun untuk bisa mendatangkan kesempatan itu. Jadi saya nggak berpangku tangan, oke saya kuliah, kuliah pulang, enggak, tapi saya kuliah berorganisasi, saya bikin apa lagi. Dan ini mungkin ibu-ibu ada yang bergabung di sini bisa juga sampaikan itu ke anak-anaknya gitu. Kerjakan apa saja karena kesempatan itu kita yang ciptakan ya. Nah, jangan sampai teman-teman tidak berani untuk bermimpi, tidak berani untuk ngeniatin apapun itu karena terlalu takut. Oh, saya nggak bisa Mbak Ismita. Udah terkungkung sama stigma-stigma tadi itu loh, Teh Lalita. Oh, kita nggak bisa nih sebagai perempuan karena berat banget beban kita. Ntar juga habis melahirkan badan kita melar kayak saya naik 26 kilo gitu ya. Badan kita melar udah susah nih buat beraktivitas. Udah dah saya urus anak aja deh, saya hamil lagi aja deh gitu ya. Padahal kita yang menciptakan generasi itu. Semuanya berawal dari ibu. Di sini saya suka banget tadi ya, dari you miss 100% of the shots you don't take, itu artinya teman-teman jangan sampai kehilangan peluang, gitu, kehilangan peluang karena terlalu takut. Minimal belajar untuk ngeniatin, karena apa yang diniatkan belum tentu terjadi, tapi apa yang tidak diniatkan sudah pasti tidak akan terjadi. Ya, jadi apa yang diniatkan belum tentu terjadi, tapi apa yang tidak diniatkan sudah pasti tidak akan terjadi. Jadi minimal niat dulu aja, ya. Semua pilihan itu mengandung konsekuensi sendiri, silahkan pilih mau berkarir sesuai dengan konsekuensi hidup yang dikehendaki. Nah, cara kita mengambil konsekuensi inilah, resiko-resiko inilah yang teman-teman harus tahu. Jadi bagaimana nih pertimbangan ke konsekuensinya? Tahu dulu kebutuhan, mengenali diri sendiri sedini mungkin untuk terus-menerus berproses. Harus sabar juga dan bersyukur dalam berproses adalah dua prasyarat utama gitu ya untuk kegigihan yang hakiki, karena biasanya kita bosan di tengah jalan, Tela kita. Aduh ini belum ada hasil nih Mbak, aduh saya malas, saya ganti lagi gitu. Padahal dibutuhkan kesabaran dan kebersyukuran gitu ya. Kemudian bahwa bersama-sama bukan sendiri adalah cara paling efektif untuk memperbaiki diri dan memunculkan perubahan positif pastinya ya. Nah, problem internal diri. Nih, pasti coba tunjuk tangan. Problem internal dirinya tidak paham, tidak peduli, atau salah persepsi tentang diri sendiri. Paling contoh awal,
contoh contoh paling awal nih, nggak kenal diri sendiri adalah masih sering nanya, menurut lo gue gimana sih? Kalau masih ada pertanyaan kayak begitu, berarti teman-teman belum paham, belum peduli, atau sering salah persepsi tentang dirinya sendiri. Karena masih nanya orang, menurut lo gue gimana sih? Padahal kan yang tahu diri kita adalah diri kita sendiri. Gitu. Jadi kenali diri dulu. Kemudian kita masih sering terjebak pada simbol tadi, bahwa mencari pekerjaan, bahwa karir itu sinkronize dengan pekerjaan yang bagus, gaji yang bagus. Padahal itu cuma simbol, bukan esensi. Jadi saat mau berkarir, lihat esensinya apa. Saat sudah dijalankan, apakah kita senang menjalaninya, bahagia nggak ngejalaninnya, meskipun itu pressure-nya gede, seneng nggak gitu. Kayak saya, ini saya ambil contohnya saya aja ya. Atau mungkin Bu Sri Mulyani lah ya, yang sudah lama menjadi Menteri Keuangan dari zaman SBY sampai Pak Jokowi gitu. Kalau dia ngelihat dari simbol, Bu Sri Mulyani itu tuh dipanggil di World Bank loh. Dia tuh di World Bank mendunia gitu, tapi dia mungkin karena ngelihat dari esensinya bahwa dia senang, dia mau menyelamatkan Indonesia atau mau berdampak, sampai dia lebih memilih untuk menjadi Menteri Keuangan. Meskipun buat kita Menteri Keuangan wow gitu ya, tetapi buat Bu Sri Mulyani dia punya banyak pilihan untuk menjadi lebih besar dari seorang Menteri Keuangan. Tapi karena beliau mungkin melihat dari esensi yang dia kerjakan, bahwa oh apa yang dia lakukan itu akan mengubah hidup banyak orang gitu ya, sehingga beliau memilih untuk menjadi Menteri Keuangan. Bisa jadi gitu ya. Kemudian yang menjadi problem internal diri kita juga adalah kita tidak punya rencana strategis kehidupan kita di kemudian hari. Jadi ini jangan sampai teman-teman di sini menggantungkan hidupnya kepada orang lain. Kita pun harus tahu nih, saya mau seperti ini, saya harus seperti ini, anak saya harus bisa seperti ini, gitu ya. Nah, akibatnya apa? Karena kita tidak tahu internal diri kita kecewa, iri hati, marah, takut. Kita selalu playing victim dan apa-apa nyalahin orang lain. Nyari kambing hitam. Nah, itu kalau misalkan kita sudah apa-apa nyalahin orang lain, kita harus mikir, oh kayaknya ada yang salah sama diri gue nih. Berarti gue kayaknya lagi saya nggak bisa mendapatkan apa yang saya pengen nih, karena saya sudah mulai ada penyakit-penyakit kecewa, iri hati, marah, takut gitu ya. Udah mulai playing victim. Nah, itu bisa jadi ya. Lalu bagaimana mengatasi stigma dan mendorong perubahan? Mulailah dengan edukasi dan menyadari esensi diri ibu-ibu semua. Edukasi, ya. Kita harus gini, kalau misalnya Mbak Ismita, saya udah susah mau sekolah karena udah lama banget. Oke, nggak apa-apa Ibu, tapi mengikuti komunitas yang positif seperti hari ini, gitu ya. Mengikuti kegiatan pemberdayaan perempuan seperti hari ini, itu bisa menjadi salah satu langkah besar di kehidupan ibu gitu ya. Kemudian dukungan karir dan pengembangan profesional dan juga kesehatan dan kesejahteraan ini penting banget. Dukungan psikologis ini juga semoga ya perempuan bicara pada hari ini kita bisa uh, berteman gitu ya. Kita bisa berteman semua melalui Instagram mungkin di Instagram Teralita atau di Instagram aku juga gitu ya. Kita bisa membentuk di kemudian hari komunitas perempuan bicara gitu ya. Biar kita bisa punya dukungan psikologis karena terkadang kita perempuan tuh kita pintar, kita hebat tapi kita kurang dukungan psikologisnya. Jadi yang ada kita agak-agak sedeng gitu ya, agak-agak gila sedikit gitu. Kenapa? Karena kurangnya dukungan psikologis tadi. Jadi kita stres sendiri, mengalami tekanan sendiri, diminta ke psikolog kita takut gitu, kita takut kena cemoohan gitu dan lain sebagainya gitu ya. Jadi kalau kata Bu Retno Marsudi nih, kenapa kita harus berpendidikan? Karena wanita berpendidikan tinggi bukan untuk menyaingi laki-laki. Jangan sampai mikir kayak gitu ya. Melainkan untuk bisa membangun generasi. Jadi kita harus berpendidikan karena masa depan generasi ada di tangan kita perempuan. Seperti itu. Oke, mungkin itu aja. Selanjutnya kita bisa berdiskusi lagi bareng teman-teman di sini. Atau mau bahas anaknya, atau mau bahas kehidupannya, boleh banget gitu ya. Kita cari solusinya sama-sama. Sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Terima kasih. Waalaikumsalam. Terima kasih ya, Teh Ismita, atas paparan yang sangat luar biasa ya. Nah, langsung aja mungkin bagi teman-teman di sini yang mau berkeluh kesah ya mengenai karirnya atau mengenai kehidupan sehari-harinya, boleh langsung aja open mic ya, Teh ya. Boleh banget. Ayo Teh, Ya. siapa yang mau bercerita atau mau ceritain kasus temennya juga boleh, karena kan biasanya nggak kena di kita tapi kena di teman kita, tapi kita nggak tahu nih gimana cara ngasih taunya, gimana solusinya gitu. Jadi boleh mungkin dibahas di sini, jadi kita bisa sama-sama kasih solusi.
betul. Pasti Nah, kita bisa sama-sama saling cerita, siapa tahu ada yang pernah ngalamin, ada yang pernah merasakan, jadi bisa bagi pengalaman sama-sama. Personal itu kan bukan berarti kita berhenti bermimpi ya, Betul. tapi kadang harus ada satu dua mimpi yang ibaratnya dipending, bahkan mungkin harus digugurkan, harus dipending, bahkan harus dilupakan mimpi itu karena kewajiban sehabis menikah itu kan Masya Allah ya. Nah, yang mau saya tanyain tuh gimana ya, kebetulan saya tuh punya mimpi kayaknya nggak kehitung deh, banyak ya. Nah, tapi agak kadang tuh gini loh Teh, apa ya. Jadi dari sekian mimpi itu aku tuh ngerasa sebenarnya aku tuh bisa mencapainya ketika ada waktu yang di apa namanya disediakan waktu, ketika apa namanya masih bisa belajar dan sebagainya itu bisa. Tapi nah itu tadi karena ada kewajiban setelah menikah yang ngurus anak, yang ngurus suami, bla 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 gitu ya. Akhirnya kayak harus merelakan itu. Nah, ada di satu titik yang kayak agak kurang ridho gitu loh. Ah, Karena harus harus merelakan mimpi yang kita tuh yakin sebenarnya kita tuh bisa meraihnya, tapi gara-gara itu agak kurang bagus sih. Aku tahu agak kurang bagus, tapi gimana ya caranya memanage hati biar kayak biar jadi pahala ya. Karena kan semua juga kan pengennya kan jadi bagus gitu ya. Itu gimana ya Teh? Ada masukan nggak ya kira-kira? Ini sih kayaknya sebenarnya aku tadi tertarik sama profil Teteh yang mental health apa? antusias. Ya, aku Ah, agak ah. tertarik sih kayaknya sih harus ikutan juga kelas mental healing ya, biar agak waras ya Agar waras, betul. Aku boleh mentalnya. tahu, aku boleh tahu Teh, ini panggilnya Teh Nur, Teh Hasana, Ana. Hasanah boleh, Hasanah boleh. Oke, Teh Hasana umur berapa? Aku 32, Oh, 32, anak anak tiga, alhamdulillah, tiga, udah baru pada gede. 3. Yang paling gede TKB, TKB yang paling gede berarti ini masih ada bayi. masih ada 2,5 tahun paling kecil. 2,5 tahun paling Ya, kecil. Aku boleh tahu mimpi paling besarnya Teh Nur Hasana apa? aku sih sebenarnya pengen pengen banget kerja di luar negeri. Mm-mm. Bukan TK, bukan TKI Bukan ya, TKI. bukan. Tapi kayak pengen pengen mencoba hidup di luar negeri. Itu kalau yang kayak ininya gitu. Terus kalau yang cita-cita dari cita-cita dari dulu itu memang pengen mengembangkan skill di bidang fashion sebenarnya. Nah, itu tuh sebenarnya waktu dulu sebelum pandemi udah mau sempet kayak sekolah desain bla 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 gitu. Tapi itu tadi karena hamil, nggak bisa ikut kelas. Abis itu karena itu jaraknya kan lumayan deket ya. Iya. Lumayan kayak setahun setengah itu aku ngisi lagi. Alhamdulillah ya, dipercaya. Nah, akhirnya sampai sekarang, karena kan punya punya anak kecil 3 kan nggak bisa juga ikut kelas. Kalau fashion designer itu kan harus offline ya. Dan rata-rata kalau di Sukabumi itu kan nggak ada yang ini paling dekat mungkin di Bandung gitu. Jadi kayak harus effort banget mungkin setiap weekend harus ke apa namanya harus keluar kota gitu. Jadi agak terhambat dan kebetulan memang suami juga agak kurang mengizinkan. Jadi kayak greget gitu loh. Maksudnya gimana ya? Iya, suami itu kurang kurang udah sih udah jadi ibu rumah tangga aja. Maksudnya boleh mimpi tapi ya udah nanti dulu gitu-gitu. Tapi kitanya tuh kayak pengen bisa kok gitu loh. Kita stres sendiri Agak kan, Teh? iya betul. Stres sendiri, apalagi kalau udah ketemu sama anak 24 jam itu kita jengah loh. Jengah. Biasa orang lihat kan kayak, aku setelah jadi ibu, aku tuh jadi baru tahu kenapa biasa ada ibu-ibu yang mau main tangan ke anak itu karena kita jengah. Jadi kalau misalkan orang orang bisa bertanya sama kita, lu butuh berapa orang buat bantuin ngurusin anak? Kalau boleh satu desa bantu urusin anak, ya enggak Teh gitu. Karena Iya. itu jengahnya apalagi nih 3 anak. Mbak Hasanah ngurus sendiri atau Iya, iya. Urus sendiri. ngurus sendiri? Masya Allah luar biasa banget. Pantesan stresnya berkali-kali lipat. Apalagi apalagi semuanya masih satu balita, dua, satu batita, satu bayi. Ya, di Wah, bawah 5 tahun lah semuanya di bawah 5 tahun tiga-tiganya. tiga-tiganya di bawah 5 tahun. Nah, mungkin gini Teh Hasanah, aku mau cerita tentang
ini sama seperti kasus teman aku. Beliau adalah salah satu penulis buku buku Pancasila, buku Pancasila di kurikulum baru nih di yang anak-anak baca buku Pancasila kelas. Aku nggak usah sebut kelasnya ya, nanti ketahuan. Ini teman aku juga ini beliau punya anak 4. Jadi beliau awalnya Masya punya Allah. beliau punya anak 4 yang jaraknya itu dalam waktu 5 tahun dia punya anak 4. Nah, terus beliau ini menghadapi stigma dari mertua. Jadi dianggapnya kayak kamu kamu harus ngikut aja jadi ibu rumah tangga karena anak saya yang bekerja. Karena dia dianggap tidak bekerja jadi disepelehkan sama keluarga dari pihak suami. Kurang lebih ceritanya seperti itu. Nah, apa yang dia lakukan? Untungnya suaminya sama seperti suami Teteh. Awalnya ngelarang juga kayak kamu fokus dulu aja ke tumbuh kembang anak karena anak itu adalah kewajiban kita untuk mencerdaskan gitu ya. Jadi memang kita harus harus fokus dengan tumbuh kembangnya. Tetapi setelah anaknya semua sudah besar, sambil dia tumbuh kembang anaknya dijaga gitu, dirawat, diasuh sama beliau itu sambil belajar menulis, sambil belajar menulis. Sambil belajar menulis karena dia nggak tahu mau jadi apa. Jadi kalau kalau Teh Hasanah ini udah bagus karena Teh Hasanah udah tahu nih, saya suka fashion, saya mau tinggal di luar negeri. Udah tahu nih. Ini teman aku nih belum tahu. Tapi dia belajar menulis, membaca, menulis. Jadi setiap dia bacain anaknya, dia tulis gitu kan, barengan sama anak-anaknya dan lain sebagainya. Sampai dia cerita gini, Mbak tahu nggak? Pas saya saking stresnya jagain anak, orang tuh kalau ke posyandu saya nentengin anak saya 4 orang, jadi habis satu ditimbang, bentar dulu, teteh duduk, naik lagi satu, gitu kan anaknya 4 orang. Iya, Itu kurang lebih gitu. iya kan? Enaknya Ya itu Allah. adalah enaknya kalau anak deket, capeknya sekali gitu kan, capeknya satu kali gitu barengan. Nah, tapi yang menjadi permasalahan adalah saat anak-anak gede, mulai gede, apa yang bisa kita lakukan? Gitu. Nah, itu teman aku tadi dari dia menulis, saat anaknya udah pada gede, udah bisa enak ditinggal gitu kan, karena umurnya kan deket-deketan nih, berarti kan gedenya juga bareng-barengan gitu kan. Iya, betul. Ada banyak kesempatan yang dimana saat itu tahun 2008 berarti temanku udah tua ya, 2008 itu ada panggilan untuk menulis satu buku itu nilainya 100 jutaan. Masya Allah. 100 jutaan. Karena beliau sudah terbiasa dari anaknya masih kecil, dia belajar nulis di sela-sela waktunya, dia nulis, 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 nulis. Dia ikut lomba nulis itu. Dan waktu itu dia masih kena tipu sama, kalau nggak salah sama penerbitnya. Dia bikin 6 buku, yang satu bukunya itu 120 juta apa? Satu bukunya harusnya 6, dia dapat banyak banget, tapi dia ditipu, dia cuma dapat 2 juta satu buku. Jadi dia tulis buku, dia cuma dapat 2 juta satu buku. Tapi dari situ, karena pengalaman yang dibanyakin, jadi dapat pengalaman, oh ternyata saya bisa jadi penulis sendiri, ngelamar di sini sendiri, ada kesempatan yang diciptakan, akhirnya dia bisa menjadi penulis buku sampai sekarang, buku pelajaran Pancasila yang anak-anak kita baca di buku di sekolah gitu, dan yang dimana dia jadinya bisa dapat penghasilan tambahan dari situ, dia bisa terangkat jadi PNS teh karena jalur nulis tadi. Kemudian dia sekarang jadi kepala sekolah gitu, dan anak-anaknya tumbuh dengan baik gitu, tumbuh dengan baik karena dia memang tadinya fokus untuk merawat anaknya dulu, tapi tidak meninggalkan mimpinya dengan terus latihan, terus belajar. Setelahnya anak-anaknya udah enak nih, udah sekarang anak-anaknya udah alhamdulillah udah sukses ya teh, tapi si Ya Allah. ibu tetap tidak meninggalkan mimpinya karena di masa tuanya dia tetap bisa menulis dan masih bisa Mm-mm. berbagi, dan suaminya tetap support karena kan anaknya udah pada gede Iya. gitu. Nah, mungkin Teh Hasanah juga kalau sekarang saya juga tidak menyarankan untuk Teh Hasanah mengambil pekerjaan lain, apalagi punya tanggung jawab bersama dengan suaminya, 3 anak, 1 anak aja itu beratnya minta ampun, apalagi nih 3 ya, 3 anak. Silahkan untuk fokus dulu di tumbuh kembangnya. Mungkin Teh Hasanah bisa bergabung di komunitas, mungkin di Kaizen Montessori juga, untuk bagaimana anak-anaknya bisa tumbuh dengan baik, bisa menjadi generasi yang cerdas di kemudian hari, tapi sambil mengikuti kelas-kelas praktis lainnya. Ada banyak kelas-kelas praktis lainnya biar kemampuan Teh Hasanah itu nggak hilang. Aku di Kaizen Room itu punya 3 kelas gratis, itu ada ngerti digital, diginomic, sama Kaizen Talk.
Teh Hasanah bisa belajar public speaking di Kaizen Talk, itu gratis. Teh Hasanah bisa belajar em, menggunakan teknologi di Ngerti Digital, itu juga gratis. Itu kita adakan 3 kali sebulan. Jadi nanti ikutin aja kelas seperti itu biar Teh Hasanah skillnya nggak berkurang malah bertambah. Jadi saat anaknya udah pada gede, Teteh bisa langsung meluncur aja dengan mudah karena selama anaknya dirawat, Teh Hasanah tidak pernah berhenti belajar. Atau contoh aku juga pas punya anak itu aku menangis. Aku nangis sejadi-jadinya karena selama hidup aku tuh suka banget untuk berkarir. Maksud aku tuh suka banget untuk berdampak ke orang. Tapi aku harus besarkan anakku dan ini juga tanggung jawabku bahwa anakku di kemudian hari harus bisa berguna. Jangan sampai karena mimpi aku, anak aku jadi nggak punya mimpi. Nah, jadi aku fokuskan untuk aku fokus jaga anak, tapi aku sambil sekolah anak. Aku ambil sekolah pola asuh anak, jadi sambil ngerawat anak, sambil sekolah, sambil aku terapin juga, gitu. Nah, itu karena kenapa aku bisa seperti itu? Karena aku satu rumah ada satu desa yang ngerawat anak aku, jadi bukan aku. Makanya aku sama Teh Hasanah yang punya anak balita 3. Gila, lo ngurus sendiri pula. Jadi PR-nya lebih besar dan lebih berat. Masya Allah. Tapi jangan sampai gini kayak komunitas kayak kita sekarang perempuan bicara ini tetap aja Teh ya, ikutin terus aja. Jadi mimpi Teh Hasanah tetap ada. Tetap ada mimpinya dan kita bisa bantu kayak aku tahu sekarang Teh Hasanah mau keluar negeri. Mungkin 3 tahun kemudian aku bisa ingatin lagi Teh Hasanah, Teh masih mau ke Jepang nggak? Aku ada nih di Jepang, lowongan gitu. Tapi Teteh udah siap belum? Selama 3 tahun itu Teteh udah belajar apa? Gitu, gitu ya Teh. Iya kayak kayak pengen sekolah di luar sekolah fashion gitu ya. Ah, Padahal dulu kayaknya sebelum nikah pengen deh kayaknya nerusin S2 di luar gitu. Terus sekarang kayaknya mungkin gak ya kayaknya keluar rumah seharian aja kayak udah berharga banget apalagi aduh Allah alam ya. Mudah-mudahan sama Allah dikasih jalan. Kalaupun enggak ya sudah. Ridho jangan aja kali ya. jangan putus semangat dengan mimpinya Teh. Ingat, jangan putus semangat sama mimpinya, karena anak-anak itu mencontoh kita sebagai ibunya. Role pertama mereka adalah kita sebagai ibunya. Jadi jangan pernah menyerah sama mimpi itu, karena kita nggak pernah tahu jalan Allah ngasih kita mimpi. Mimpi emang Yap, ngabulin mimpi kita itu kapan, betul. ya? Bismillah Jadi ya. terus. Insya Allah, insya Allah. Pokoknya Makasih nanti ya. kita follow-followan di Instagram. Jadi nanti aku ingetin Teh Hasanah, Teh ingat mimpinya, Teh Hasanah Siap, ingat siap. mimpinya. Jadi biar aku Makasih banyak ya. sama Teh. Makasih banyak. Ini mohon maaf nih agak suaranya mungkin agak nggak jelas. Aku kan sambil di pinggir jalan ini teh. Iya nggak apa-apa, nggak apa-apa. Apa Aku makasih ya izin Teh off Hasan? cam ya. Ya Makasih siap. banyak ya Teh Lalita. Makasih banyak Teh Makasih. Hermita. Ya Atur Teh. Makasih banyak nuhun. Teh. Sehat-sehat ya. Ya. Ini juga buat teman-teman yang lain, boleh banget follow Instagram kami, gitu, ataupun mungkin Teh Lalita Instagram aku. Jadi kami selalu share kegiatan-kegiatan gratis yang bermanfaat untuk penambahan skill ibu-ibu semua. Jadi kayak Teh Hasanah biar mimpinya itu nggak hilang gitu, biar mimpinya itu nggak apa ya, tidak terenggut gitu. Jadi teman-teman bisa tetap on track dengan mimpinya, cuman mungkin belum saat ini, tapi setidaknya nanti masih bisa diraih gitu ya. Oke. Oke. Ini ada lagi nih Teh di kolom ini ya, di kolom chat ya. Coba kita lihat dulu. Kak, apa ada mentoring khusus perempuan untuk mendiskusikan apa saja mulai pekerjaan, bisnis, dan anak-anak? Kak, bagaimana cara join di Kaizen Montessori ini? Tapi sebelumnya Ten ya, aku mau bahas dulu sedikit tentang yang tadi kata Teh Nur Hasanah. Teh Nur Hasanah kan kayak antusias sekali mengenai mental health nih ya Teh ya. Nah, aku mau spill dikit karena kita di Perempuan Bicara juga nih ada episode kedua ya Teh ya. Di Ya, episode kedua ini kita akan membahas mengenai mental health dengan orang yang paham mengenai mental health tersendiri ya Teh ya. betul. Nanti kita Itu akan Teh. mengundang pakar mental health. Jadi teman-teman bisa nih yang punya Mbak Ismita, saya udah mulai stres, udah nggak kuat, saya udah mulai self harm, saya udah mulai GERD gitu ya. Saya mau dong ada kelas mental health kita bikin. Jadi teman-teman yang ikut hari ini bisa ikut lagi di kegiatan kita 2 minggu lagi ya, 2 minggu Kak lagi Lalita ya. pantau. Pantau aja di Hmm. Instagram saya atau nggak di Instagram Teh Ismita. Seperti itu ya. Boleh ditanggapi aja langsung Teh yang di kolom chat. Oke,
Sebenarnya ada mentoring khusus. Sebenarnya perempuan bicara ini kita buat ya Kak Gina untuk menjadi tempat atau wadah teman-teman semua untuk bisa mendiskusikan pekerjaannya, bisnisnya ataupun anak-anaknya. Jadi mungkin nanti aku sama Teh Lalita buat komunitasnya buat teman-teman langsung aja untuk kita invite di grupnya khusus perempuan bicara. Boleh dibuatin ya Teh Lalita ya. Silahkan untuk diisi formnya ini. Teh Lalita lagi udah share link form absensi, jadi Teh Lalita bisa masukin ke grup komunitas teman-teman semua. Atau yang belum join ke grup komunitas bisa DM kami, DM aku atau Teh Lalita buat kita invite ke komunitas perempuan bicara. Jadi nanti di sana mungkin kita akan adakan mentoring one on one ya, satu-satu buat teman-teman untuk bisa berdiskusi tentang perihal bisnis mungkin, pekerjaannya mungkin, atau tumbuh kembang anaknya. Boleh banget. Karena perempuan bicara adalah wadah buat para ibu-ibu semua. Gitu. Masih ke mute Teh, masih ke mute, masih ke mute. Mute ya, oke. Masih ke mute. Sorry, sorry. Nah, ini ada Teh di kolom chat nih, ada panjang banget. Namanya Teh Dian Fazria. Halo Kak, saya Dian. Saya termasuk dalam generasi Z, sama saya juga. Dan kebetulan juga saya tinggal di kampung yang mana lingkungan sekitar saya itu masih dominan menerapkan budaya patriarki kepada anak-anaknya. Banyak banget teman-teman seumuran saya dari lulus sekolah sudah disuruh menikah dan kehilangan mimpinya sampai sekarang. Pun masih menerapkan budaya seperti itu. Sampai saya sendiri di rumah itu nggak punya teman karena teman-teman saya sudah pada sibuk dengan keluarganya. Saya tuh sering terlintas pikiran pengen gitu jadi agen perubahan di sekitar lingkungan yang masih kental dengan nilai patriarki, tapi saya gak tahu caranya gimana untuk mengedukasi. Oke, Teteh, Teh Dian, caranya aku olah. tanggapi sedikit. Silahkan Teh Lalita, ditanggepin dulu Teh Lalita. Oke. Oke, sebenarnya untuk di lingkungan aku pun masih banyak ya orang-orang yang berpikir seperti itu, yang bisa disebut orang-orang zaman baby boomer ya Teh ya. Nah, Maria. banyak nih boomer tuh yang orang-orang bisa disebut zaman zaman dulu lah ya, orang-orang zaman dulu yang sekarang jadi nenek kita, kakek kita gitu kan. Banyak tuh yang membahas mengenai udahlah ngapain gitu kan sekolah tinggi-tinggi, ngapain juga capek-capek gitu kan ngeluarin duit banyak untuk sekolah lagi gitu. Misalkan sampai S3. Tapi banyak juga orang-orang yang bilang bahwa perempuan itu sebenarnya tidak terbatas oleh hal apapun, apalagi soal karir ya Teh ya. Itu gak ada batasan untuk perempuan sebenarnya. Karena di kesetaraan gender juga kita itu menuntut hak yang sama gitu kan, bukan menuntut untuk menjadi pemimpin gitu di depan laki-laki gitu kan. Karena orang-orang zaman dulu itu takutnya perempuan berkarir itu bisa, kalau bahasa Sunda nyaman nanti jadi nincak hulu gitu Teh. Jadi keras Oh, kepala gitu. Nah, oke. itu gitu kan kebanyakan seperti itu. Jadi eh, menurut aku, menurut aku tuh ya kita bisa loh, kita boleh loh melakukan apapun yang ingin kita lakukan gitu. Karena kita perempuan, kaum perempuan itu hanya ingin setara kok gitu kan. Bukan ingin di depan laki-laki ataupun di belakang laki-laki gitu. Tapi kita ingin setara dan berjalan berbarengan gitu mengenai hak-hak yang ada di Indonesia khususnya. Seperti itu sih. Kalau misalkan emang ingin menjadi agen perubahan ya bolehlah kita join gitu bersama perempuan bicara dan kita cari solusinya bareng-bareng ya Teh ya. Iya, betul. Jadi kayak Teh Dian ya, makasih Teh Lalita. Betul banget tadi aku nanggepin juga Teh Lalita bahwa kesetaraan itu bukan dalam artian kita sama seperti laki-laki dalam hal biologis. Kita pasti Tuh. tahu bahwa kita kalah dalam hal biologis ya. Kita tidak dalam hal biologis kita tahulah laki-laki lebih kuat daripada kita perempuan. Yang kita harapkan kesetaraannya itu adalah kesempatan. Kita diberikan kesempatan yang sama di pekerjaan dan pendidikan. Kalau mereka bisa punya mimpi, kita juga perempuan bisa punya mimpi. Nah, kalau Teh Dian, eh, jangan takut Teh kalau misalkan lingkungannya seperti itu. Memang yang susah itu adalah merubah tempat kita di mana kita berada. Tapi itu kan eksternal. Yang bisa kita ubah adalah apa yang bisa kita kontrol. Hal itu kan nggak bisa kita kontrol nih. Contoh, ada temen aku pernah bilang, kita tuh nggak bisa ngontrol kapan hujan turun. Tapi kita bisa kontrol, kita bisa kena hujan atau enggak dengan bawa payung atau enggak, ya kan? Nah, jadi Teh Dian, untuk menjadi agen perubahan harus open minded dulu bahwa hal seperti asumsi tetangga,
Omongan orang lain itu adalah hal yang nggak bisa kita kontrol. Yang bisa kita kontrol adalah tindakan kita, mau ngedengerin atau menunjukkan mereka yang benar atau kita yang benar. Cara nunjukin kita yang benar adalah berpendidikan. Nggak ada yang bisa ngalahin stigma atau asumsi manapun kalau tidak melalui jalur pendidikan. Jadi silahkan berpendidikanlah agar kita bisa merubah banyak hal di dunia ini. Indonesia udah carut marut dengan pembahasan politik lainnya, ya, tapi kita melihat Indonesia udah carut marut dengan banyaknya posisi-posisi yang ditempati oleh orang yang tidak kompeten, gitu ya. Itu aja satu. Kedua, patriarki yang masih mengakar. Dan ketiga, masih banyak stigma-stigma yang jelek terkait bagaimana perempuan mau berkembang dan berdampak. Jadi cara kita adalah kita harus lawan dengan mau berpendidikan, bukan agar kita menjadi perempuan yang keras kepala, tetapi agar kita bisa merubah minimal hidup kita. Agar kita tidak terbiasa menggantungkan hidup kita ke orang lain, gitu ya. Tapi kita terbiasa untuk kita bisa mandiri secara finansial, kita bisa mandiri secara ilmu sejak dini, gitu. Jadi yang Teh Dian bisa lakukan ya tadi, biarkanlah mereka dengan hidupnya, tapi Teh Dian bisa menjadi contoh dengan merubah hidup Teh Dian. Teh Dian nggak bisa nih ngelakuin apapun dulu kalau nggak bisa menjadi contoh dari dirinya sendiri dulu. Karena mereka, orang-orang seperti itu biasanya butuhnya role model, Teh. Oh iya ya, kenapa ke dulu anak saya kuliah, saya nikahin cepet ya, coba kayak Teh Dian ya. Teh Dian maksa nggak mau nikah dulu lulus sekolah. Ternyata dia sekarang udah sarjana. Ih, ternyata dia udah bisa bikin usaha. Ternyata dia udah bisa keliling dunia. Kayak gitu. Ih, udah bisa loh. Suaminya ternyata orang keren loh. Ih, coba kalau anak saya juga saya kuliahin ya, minimal anak saya nggak dapet kayak begini suaminya, nggak dapet KDRT. Ingat nggak Teh? Perempuan banyak banget dapat KDRT ya. Kenapa? Karena mereka tidak punya kuasa atau power untuk melawan, atau bukan gak usah melawan dah, untuk menjaga dirinya. Karena merasa bahwa kalau saya sudah menikah artinya saya sudah menyerahkan diri saya, padahal tidak gitu. Ya, saat kita sudah punya kuasa atas diri kita, kontrol atas diri kita, orang lain juga tidak akan berani mengekang apalagi melakukan KDRT kepada kita. Gitu ya. Semoga membantu menjawab Teh Dian. Minimal kita selalu bertemu seperti ini dan berbicara berdiskusi dengan banyak nanti narasumber yang akan kita undang di Perempuan Bicara bisa membuka lebih banyak lagi mindset atau pikiran-pikiran positif buat kita semua yang sudah ada di Perempuan Bicara. Gitu ya. Oke, mungkin ini waktunya juga sudah mulai menipis ya Teh ya. Jadi saya mau mengucapkan terima kasih juga kepada Teh Ismita nih yang sudah memberikan banyak ilmu untuk kita ke depannya khususnya perempuan ya. Dan untuk teteh-teteh yang lain yang tadi sudah bertanya juga saya mengucapkan terima kasih banyak dan juga yang sudah join nih teteh-teteh. Terima kasih banyak atas kesempatannya untuk meluangkan waktu webinar bersama kita di Perempuan Bicara di episode pertama ini ya Teh ya. Nah, untuk udah di-share Gimana tadi Teh ya, Lali? karena kita akan mengadakan komunitas ya. Oh, dan kita juga akan mengadakan beberapa sesi webinar ataupun bisa jadi nanti kita bisa offline ya Teh ya. Insya Ya, Allah ya. insya Allah. Kita bisa bikin di Sukabumi atau kita bisa bikin di Jakarta. Iya, seperti itu. Nah, saya ucapkan dulu terima kasih kepada semuanya dan yang terpenting jangan kehilangan peluang karena takut karena kita bisa memilih dua faktor antara lingkungan yang menciptakan kita atau kita yang menciptakan lingkungan itu sendiri. Baik, saya Lalitia Pinanggi Rahayu Andiri dan Ismita Putri. oke, mengucapkan terima kasih sekali lagi dan mohon maaf apabila ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you di next Waalaikumsalam warahmatullahi ya wabarakatuh. semuanya. Makasih Bu-Ibu. Nanti langsung chat-chatan aja di Instagram ya. Kita join di komunitas Perempuan Bicara. Bye-bye.